Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulino Pitasari, NPM 2175568, kelas 4B Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Topik pembahasan yang pertama, pengertian akuntansi perpajakan. 2. Landasan peraturan akuntansi pertanian. Yang ketiga, ruang lingkup PSAK 69. Yang keempat, aktivitas agrikultur. Yang kelima, aset biologis dan klasifikasi aset biologis. Yang keenam, PSAK tentang agrikultur. Yang pertama yaitu adalah pengertian akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian atau perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua yaitu adalah landasan peraturan akuntansi pertanian. PSAK 16 tentang aset tetap, ISAK 25 tentang hak atas tanah, PSAK 26 tentang biaya pinjaman, PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, PSAK 48 tentang penurunan nilai aset, PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 13 tentang properti investasi, PSAK 16 tentang aset tak berwujud, PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan. Yang terakhir yaitu adalah PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ruang lingkup PSAK 69 mencakup yang pertama yaitu adalah aset biologis kecuali untuk tanaman produktif, yang kedua yaitu adalah produk agrikultur pada titik panen, dan yang ketiga hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Tidak diterapkan: A. Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. B. Tanaman produk yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. C. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. D. Aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. E. Persediaan setelah agrikultur dipanen, misalnya setelah diolah, atau PSAK 14 persediaan. Aset biologis adalah hewan dan tanaman hidup atau yang disebut dengan IAI PSAK 69 tahun 2008.5. Seperti tanaman pertanian dan hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan diperoleh dari kegiatan masa lalu. Adapun tanaman produktif adalah tanaman yang hidup yang digunakan untuk produksi atau menyediakan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Yang keempat yaitu adalah aktivitas agrikultur. Adapun pengertiannya adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau yang menjadi aset biologis pertambahan. Aset biologis mengalami proses yang disebut dengan transformasi biologis yang meliputi yang pertama yaitu proses penyembuhan aset biologis tumbuh menjadi lebih besar. Yang kedua, proses generasi di mana aset ini berkembang. Yang ketiga, proses produksi di mana aset telah menghasilkan produk. Keempat, proses progresiasi yaitu pertumbuhan aset biologis pada titik tertentu. Penghasilan adanya transformasi biologis ini akan mengakibatkan kuantitas perbedaan nilai setiap asetnya. Dalam PSAK 69 menetapkan 3 kriteria umum agar suatu aktivitas dapat termasuk ke dalam aktivitas agrikultural, yaitu yang pertama yaitu kemampuan untuk bertransformasi. Artinya kemampuan untuk berubah, bertumbuh hidup, mampu melakukan perubahan atau transformasi biologis. Yang kedua, terdapat manajemen terhadap perubahan.
Artinya, cara meningkatkan atau menstabilkan aset biologis agar proses itu dapat terjadi sesuai dengan tujuan, maka manajemen perubahan ini biasanya seperti halnya mengatur tingkat nutrisi dan tingkat kesuburan atau temperatur cahaya dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah pengukuran perubahan. Artinya, perubahan yang terjadi pada aset biologis secara kualitas maupun kuantitas akan diukur atau dipantau secara rutin. Contohnya dari perubahan kualitas yang diukur seperti keunggulan genetik pada lemak yang ada pada aset biologis, pada kepadatan kematangan, serta kadar protein dan sebagainya. Sedangkan kuantitas yang diukur meliputi keturunan atau hasil biologis, diameter serat, dan jumlah tunas aset biologis. Klasifikasi aset biologis dalam PSAK 69 pada paragraf 45 juga dijelaskan bahwa aset biologis dapat diklasifikasikan menjadi jenis atau golongan, yaitu yang pertama aset biologis menghasilkan adalah aset yang telah mencapai umur atau spesifikasi untuk dipanen, juga dikatakan aset yang sudah mampu menghasilkan panen berkelanjut. Yang kedua, aset biologis belum menghasilkan, yaitu aset biologis yang baru atau mulai pembibitan. Aset biologis yang belum menghasilkan artinya aset tersebut belum siap dan memproduksi atau menghasilkan. Yang ketiga yaitu aset biologis bisa digunakan sebagai bahan makan atau konsumsi, aset biologis yang bertujuan untuk menjual serta dikonsumsi. Sebagai contoh yaitu produk dagang yang berasal dari aset biologis berupa ternak sapi yang dimiliki untuk tujuan dijual. Yang keempat, aset pembawa. Aset biologis produk. Aset biologis yang bukan termasuk ke dalam aset biologis konsumtif yaitu produk agrikultur yang dapat dijadikan bahan pangan. Sebagai contoh, aset biologis pembawa yaitu ternak sapi perah sebagai produk susu dan sebagainya. Yang keenam yaitu adalah PSAK tentang agrikultur. Yang pertama yaitu adalah pengakuan. Adalah salah satu komponen dalam perlakuan akuntansi. Dalam PSAK 69 sendiri, entitas mengakui adanya aset biologis atau agrikultur jika sebagai berikut. Yang pertama yaitu entitas pengendalian aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besarnya kemungkinan manfaat ekonomi masa depan terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara handal. 2. Pengukuran. Berdasarkan PSAK 69, aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan tanggal pelaporan berikutnya. Pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya. Kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara handal, aset biologis diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.